Bagian 2. Untukmu yang kelelahan karena selalu menahan semuanya sendiri. Demi hubungan cinta yang baik. Setiap orang punya lingkungan yang berbeda, juga punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Ada orang yang periang dan mudah bergaul, ada yang tertutup tetapi bijaksana, ada juga yang santai tetapi lambat dalam bertindak dan buruk dalam mengambil keputusan, sedangkan beberapa orang lainnya tidak mampu santai tetapi cepat dalam bertindak dan membuat keputusan serta memiliki sifat yang unik. Kita tertarik pada satu sama lain karena keunggulan yang tidak kita punya. Kita akan tertarik kepada orang yang memiliki sifat dan semua hal yang berlawanan dengan kita. Misalnya saat masih remaja, aku yang tidak bisa mengungkapkan cinta dan berhati keras tertarik dengan seseorang yang sering mengungkapkan cinta. Atau jika aku orang yang tidak pandai bersih-bersih, maka aku akan tertarik pada seseorang yang rajin bersih-bersih. Karena ibaratnya, jika aku tidak rajin, orang yang rajin itu terlihat mengagumkan. Itu juga alasan munculnya konflik saat menjalin hubungan dengan seseorang. Jika hubungan cinta dimulai dengan tertarik kepada orang yang memiliki pesona berlawanan denganmu, perbedaan lainnya yang tidak cocok denganmu pun akan muncul seiring berjalannya waktu. Saat itulah pertengkaran terjadi. Awalnya, kau tertarik karena orang itu punya sesuatu yang berlawanan denganmu, tetapi ternyata perbedaannya tak seperti yang kau bayangkan. Perbedaan itu sulit dipahami dan menimbulkan pertengkaran. Lalu, apa yang harus dilakukan agar hubungan cinta menjadi hubungan yang baik? Hubungan akan menjadi baik jika pasangan kekasih memikirkan cara untuk terus menjaga cinta di antara mereka dan tidak memiliki keinginan untuk berubah menjadi lebih baik demi pasangannya. Anggap saja pasangan kekasih itu adalah segitiga dan persegi. Sudut-sudut khas segitiga dan persegi takkan mudah diubah. Sama halnya dengan manusia yang sifat aslinya juga sulit diubah karena sudah terbentuk sejak kecil. Untuk bisa bersatu, sisi segitiga dan persegi harus dipotong agar pas satu sama lain agar tak saling menusuk dan melukai. Saat ini mungkin semuanya terasa sulit dan melelahkan, tetapi keinginan untuk berubah dan memantaskan diri tergantung pada satu sama lain agar tak saling melukai dan bisa terus bersama-sama. Sebuah hubungan juga bisa berakhir karena saling melukai. Semua akan percuma jika keinginan berubah dan berpantas diri hanya dimiliki oleh satu orang saja, sementara yang lainnya hanya mengharapkan pasangannya berubah. Setiap orang ingin membuat orang yang disukainya terlihat mirip seperti diri mereka sendiri. Itulah sebabnya kau menjadi egois, menuntut pasanganmu untuk berubah seperti yang kau inginkan. Karena itu, kau harus bisa mengendalikan keegoisanmu agar bisa menjaga hubungan tetap baik. Kau tertarik kepada seseorang karena pesonanya berbeda dengan pesonamu dan itu membuatmu jatuh cinta kepadanya. Lalu, bisa saja kau mulai serakah. Kau mencoba untuk mengubahnya agar ia tetap berada di sisimu untuk waktu yang lama. Kau harus mengakui dan mengendalikan keserakahan itu agar bisa membuat cinta yang baik. Cara untuk tahu saat ini kau cinta atau tidak kepada kekasihmu adalah dengan menyadari rasa sakit yang dimiliki kekasihmu dan mau bertahan untuk menerima rasa sakit itu bersama. Jika kau tidak begitu, maka kau tidak mencintai kekasihmu itu. Jika dalam hubunganmu kau tidak benar-benar mencintai dan tidak merasa nyaman dengan pasanganmu, semakin lama semakin itu dipertahankan maka semakin rendah harga dirimu. Ketika kau hidup dengan rasa tak puas, kau akan membenci diri sendiri, tak berpikir bahwa sebenarnya kau sudah menjalani hidup dengan baik. Masing-masing dari kita punya keunikan tersendiri dan tertarik pada hal yang berbeda-beda. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak memiliki pesona dan tidak ada orang yang tak berguna. Setiap orang memiliki keunikannya masing-masing dan kadang tertarik pada sesuatu yang berlawanan dengan orang lain. Tentu saja, pasti akan ada orang yang mencintai atau menyukai keunikan kita. Jika tidak ada, kau hanya belum bertemu dengan orang itu. Jika kau mengalami putus cinta atau belum pernah bertemu seseorang untuk dicintai, percayalah bahwa kau juga memiliki pesonamu sendiri. Ingatlah bahwa kau mempesona dan akan ada orang yang mencintaimu.
bahkan mempertaruhkan seluruh hidupnya untukmu. Saat kau sedang jatuh cinta dengan seseorang, kuharap kau dapat terus memiliki cinta indah yang tak terhitung jumlahnya setiap hari. Berusaha mengubah orang lain sesuai keinginan. Semakin keras kau berusaha mengubah seseorang, kau akan semakin sedih dan kesal. Kau tidak perlu mengubahnya, tidak peduli apakah orang itu jarang menghubungimu, lebih mengandalkan teman lainnya, atau jarang membuat janji temu denganmu. Jika kau menganggap orang itu berharga, berdoalah dengan tulus agar orang itu berhasil, berilah perhatian dan dukunganmu kepadanya. Jika kau datang menemuinya jika merindukannya, menelponnya jika terlalu sibuk dan tidak bisa menemuinya, jika sudah menelponnya tapi ia sedang sibuk, maka kau bisa menelponnya lagi nanti. Semua itu harus dilakukan demi dirimu sendiri. Pikirkan apa yang baik untukmu. Keinginanmu agar ia melakukan semua yang kau inginkan bisa memunculkan keegoisan. Ia tidak melakukan apa yang kau inginkan, mungkin bukan hanya karena sifat saja, tapi ada banyak alasan lainnya. Jika kau ingin melakukan sesuatu untuknya, lakukanlah. Namun, kau tidak perlu berharap orang itu akan melakukannya juga untukmu. Berusahalah mengubah sifat seseorang akan membuatmu lelah. Kalau kau melakukannya, berarti kau mulai membenci orang itu. Sifat seseorang tidak bisa berubah dengan mudah kecuali terjadi sesuatu hal yang sangat spesial. Jika kau berusaha untuk mengubah orang itu, ia malah akan semakin menjauh. Jika orang itu tidak berubah, apakah kau tetap ingin berada di sisinya? Apakah kau tetap ingin melanjutkan hubungan saat orang itu menjauh? Atau kau ingin mengakhiri hubungannya denganmu? Kau hanya perlu memilih yang terbaik untuk dirimu. Terimalah apa adanya. Tanpa mengubah orang itu, seiring berjalannya waktu, ia akan sering mencarimu meski kau melarangnya untuk datang. Karena siapapun pasti ingin bertemu dan punya seseorang yang mengakuinya untuk selalu di sisinya. Saat seseorang mengakui keberadaan kita, kita bisa merasakan bahwa kita sudah hidup dengan baik. Saat kau menerima orang itu apa adanya, tetapi ia menjadi sangat jauh dan tidak dilihat lagi olehmu karena harus menarikkannya pergi. Anggap saja ia memang seseorang yang akan meninggalkanmu cepat atau lambat. Kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri karena orang itu tak mencintaimu sebesar kau mencintainya. Kau menyukai orang itu bukan demi dirinya, itu semua demi dirimu sendiri. Karena bersikap baik kepadanya menyenangkan bagimu. Berpikiran bahwa orang itu harus mencintaimu sebesar kau mencintainya adalah sebuah keserakahan. Lupakan orang itu dengan begitu cepat, kau akan merasa tenang dan kau juga pasti bisa memiliki hubungan cinta yang lebih baik. Ketika kau bisa menerima seseorang dengan apa adanya, orang itu akan mengingatmu sebagai orang baik dan perlahan-lahan ia akan lebih sering ingin menemuimu. Menurutku, itulah hubungan yang baik untuk satu sama lain. Orang yang paling kau cintai adalah orang yang memberimu kekecewaan terbesar, juga memberikan kebahagiaan terbesar. Alasan pasangan kekasih sering bertengkar. Kau ingin pasanganmu mengerti dirimu. Kau kecewa kepadanya karena ia tak bisa memahami bahasa dan perilakumu. Kau pun tak puas lalu marah. Suasana hati buruk kau tunjukkan dengan perubahan ucapan dan gaya bicaramu. Kau tempatkan pasanganmu di situasi yang serba salah. Kau bilang dirinya yang bermasalah, lalu kau menuntut agar ia memperbaiki sikapnya. Kau bisa bersyukur jika pasanganmu berkata, "Begitu ya, baiklah, aku yang salah." Namun, jarang sekali ada orang yang seperti itu. Maka, timbullah pertengkaran. Pasanganmu memiliki pikirannya sendiri. Ia akan berbicara dan bertindak sesuai kata hatinya. Ia pun akan berbalik menyalahkan tindakan dan omonganmu yang terlalu rumit, yang pada akhirnya membuat suasana hatimu semakin memburuk. Kau kesal karena pasanganmu tak bisa memahami ucapan dan tindakanmu, sementara pasanganmu marah karena tidak bisa mengerti dirimu, karena kau menyalahkannya bahwa ucapan dan tindakannya lah yang menjadi masalah,
lalu kau menyuruhnya untuk berubah. Lalu, rasanya tak ada lagi gunanya berbicara. Sedari awal, kau bicara soal aku benar dan kau salah, bahwa ia salah dan perlu berubah. Namun, pasanganmu tidak salah, kau juga tidak benar. Kalian berdua hanya berusaha mengutarakan pikiran dengan cara kalian masing-masing. Jadi, jika ingin mengutarakan kekecewaan kepada pasanganmu, janganlah berkata seolah kau yang paling benar dan ia yang salah. Saling menuding akan mengakibatkan pertengkaran yang bisa membuatmu semakin kesal. Jika pertengkaran terus berulang, lama-lama kau tak akan mau lagi berbicara dengannya. Jadi, jika kau ingin pasangan memahami perasaanmu, kau harus berbicara dengannya dengan pola pikir bahwa dirimu tidak benar dan ia juga tidak salah. Jangan pula berbicara dengan ekspresi kesal dan nada suara tinggi. Perilaku seperti itu saja jelas menunjukkan bahwa kau benar dan ia salah. Maka sadarlah bahwa tak ada yang benar atau salah dalam sebuah masalah, lalu bicarakan saja situasinya. Jelaskanlah maksud ucapanmu. Jika pasanganmu mengerti yang kau bicarakan, mintalah kepadanya baik-baik agar ia tak melakukan hal yang tidak kau sukai tersebut. Aku tidak suka jika kau melakukan itu. Bisakah kau tidak melakukannya lagi? Bukan dengan istilah aku benar, kau salah, tetapi dengan meminta tolong. Dengan demikian, kedua belah pihak akan sadar bahwa ini bukan tentang benar atau salah. Yang kalian lakukan adalah saling mengutarakan pikiran. Kau sedang memintanya agar tak melakukan sesuatu yang tidak kau sukai. Jika kau sudah memintanya baik-baik, tetapi ia tetap berbuat sesuka hati dan membuatmu terluka, lebih baik kau sudahi saja hubungan dengan orang yang seperti itu. Artinya, ia benar-benar orang yang aneh atau orang yang sangat egois. Sebagian besar orang akan mendengarkan permintaan pasangannya karena tidak ada alasan untuk menolak permintaan pasangannya, kecuali ia tidak menyukai pasangannya itu. Hubungan kalian akan memburuk jika ia tak mendengarkan permintaanmu. Jika itu terjadi, kalian berdualah yang menjadi korbannya. Jadi, saat kau kecewa pada pasanganmu karena ia tak bisa memahami perasaanmu, bicarakanlah baik-baik dengannya seperti yang kusarankan. Tentu saja, itu akan membutuhkan usaha yang keras, tetapi ini jauh lebih mudah daripada bertengkar setiap hari. Orang yang berpikir bahwa dirinya selalu saja dikecewakan dan menyalahkan pasangannya adalah orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Bisa saja kau salah dan pasanganmu benar, namun sedari awal benar dan salah itu tidak ada. Kecuali jika salah satu dari kalian benar-benar melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan moralitas. Sesuai dengan suasana hati. Memperlakukan pasangan sesuai dengan suasana hati berarti memperlakukan ia secara sembarangan. Kau bersikap baik kepada suasana hatimu, baik dan langsung bersikap buruk kepadanya saat suasana hatimu buruk. Mungkin saja pasanganmu akan menerima sikapmu yang buruk pada suasana hatimu buruk, karena ia menyayangimu. Tetapi itu berarti ia harus terus menahan dirinya dan terus menyesuaikan diri dengan suasana hatimu. Bagaimana jika terjadi sebaliknya? Saat ia melampiaskan suasana hatinya yang buruk kepadamu, bisakah kau menerima itu? Tidak memperlakukan satu sama lain sesuka hati, tidak saling melampiaskan kekesalan, dan tidak melakukan perasaan satu sama lain adalah wujud nyata kalian saling menyayangi. Ia orang baik atau bukan? Untuk bisa tahu watak seseorang, kita harus bersamanya dalam waktu yang lama. Semua orang akan setuju bahwa orang yang baik adalah orang yang tahu cara bersikap dan peduli, yang membuat suasana hati orang lain senang dan tak segan mengajak makan enak. Saat suasana hati kita sedang senang, tidak sulit bagi kita untuk membalas sikap baik kepada orang lain. Namun sebenarnya kita belum bisa menilai seseorang baik hanya dari perlakuan baiknya kepada kita. Dalam hidup, ada saat segalanya menjadi semakin sulit bagimu. Mungkin kau butuh waktu menyendiri, atau terkadang kau terjebak dalam pekerjaan dan membuatmu tak bisa memberikan perhatian kepada pasanganmu. Ada saat kau tak punya waktu luang untuk makan bersamanya, atau ketika kau tertekan karena sebuah masalah. Saat itu terjadi, kau tidak selalu bisa membuatnya merasa gembira.
Mungkin ada juga saat-saat kau kesulitan dan membutuhkan perhatiannya. Tetapi saat itu ia juga sedang kesulitan dan membutuhkan perhatianmu. Saat itulah kau akan tahu ia orang baik atau bukan. Penting bagimu untuk tahu bagaimana reaksinya saat suasana hatimu sedang buruk, saat kalian tidak bisa makan bersama, atau saat kau tidak bisa bersikap baik dan peduli kepadanya. Jika ia kesal karena kesulitan yang dialaminya dan berharap kau bisa memahaminya tanpa memedulikan situasimu, maka hubungan yang baik dengannya hanya akan terjadi jika kau mau mendengar dan melakukan semua yang diinginkannya. Seiring waktu, semua itu akan membuatmu lelah, lalu ia takkan lagi jadi orang baik bagimu. Bukan bermaksud melarang seseorang agar tidak marah dan kecewa kepadamu, karena hal itu bisa saja terjadi dalam hubunganmu. Namun, itu sangat berbeda dengan orang yang tidak memaksakan keinginannya ketika situasimu sulit, atau bisa memahami situasi sulit yang sedang kau hadapi. Anggap saja memperhatikan perilakunya kepadamu saat kau merasa sulit dan tidak bisa memberikan perhatian kepadanya adalah cara untuk mengetahui apakah ia orang yang baik atau bukan untukmu. Keyakinan terhadap pekerjaan. Aku naik taksi dan karena jaraknya cukup dekat, sopir taksi itu merasa kesal. Sepertinya ia sempat berkata sial. Sopir taksi itu mengemudi dengan cepat dan kasar. Suasana di dalam taksi pun menjadi dingin, dan aku yang duduk di bangku belakang jadi merasa tidak nyaman. Aku mencoba berpikir mencari tahu apa salahku, tidak ada. Akhirnya aku coba bertanya langsung, "Mengapa Anda kesal? Apa saya melakukan kesalahan?" Lalu supir itu mengatakan bahwa jarak dekatlah yang menjadi masalahnya. Lalu aku kembali bertanya kepadanya, "Memang dekat, tetapi jalurnya tidak bisa dilalui dengan berjalan kaki. Lalu saya harus bagaimana?" Sopir itu tidak menjawab apa-apa. Aku kembali bertanya kepadanya, "Jika saya ini anak Anda, apakah Anda akan menyuruh saya untuk tidak naik taksi?" Dan ia menjawab bahwa itu semua tergantung pada situasinya. Aku tidak mengatakan apapun lagi, karena sepertinya ia akan selalu mengubah kata-katanya saat merasa tersudut. Kita harus yakin pada orang yang kita lakukan. Jika kau sudah memilih untuk melakukan sesuatu, seperti memilih pekerjaan, kemudian tidak menyukainya, kau bisa berhenti lalu melakukan pekerjaan lain. Jika kau tidak berniat untuk berhenti dari pekerjaan itu, maka kau harus melakukan dengan baik, karena itu adalah pekerjaan yang sudah kau pilih. Jika tidak, kau akan menjadi orang yang kasar dan selalu berpikiran negatif setiap kali bekerja. Lalu orang di sekitarmu atau kau yang layani kemungkinan besar akan menjadi korbannya. 3 pilihan yang membawa kemalangan. 1. Tetap berhubungan dengan orang yang menyakiti. 2. Tetap berhubungan dengan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. 3. Tetap berhubungan dengan orang yang suka berbicara tanpa berpikir. Kesukaan. Jika ingin tahu apa yang kau sukai, lihatlah dari uang dan waktu saat melakukannya. Jika kau tak ragu mengeluarkan uang dan menghabiskan waktu untuk itu, maka hal tersebut adalah sesuatu yang kau sukai. Tidak peduli itu orang, tempat, atau apapun. Semakin banyak kau menemukan hal yang kau sukai, akan semakin mudah kau mengatasi depresi, kelesuan, dan kesepian. Ucapan. Menyimpan ucapan adalah yang terbaik, karena penyesalan terbesar yang kita miliki adalah mengucapkan sesuatu yang seharusnya tidak diucapkan. Alasan kita sering kecewa kepada pasangan. Karena pasanganmu memang bermasalah atau kau yang terlalu banyak berharap, jika pasanganmu orang yang memang bersalah, lebih baik kau putus dengannya. Pacaran bukanlah komitmen seumur hidup. Ia adalah sebuah kesempatan untukmu mencari tahu apakah ia adalah orang yang bisa hidup bersamamu untuk selamanya atau bukan. Meskipun sudah berkomitmen seumur hidup bersamanya, tetapi ia menyiksamu jiwa dan raga, tak ada alasan bagimu untuk terus bersamanya. Namun, jika kau tak terlalu banyak berharap, maka kau yang harus berubah agar bisa terus bersama orang baik. Semakin banyak kau berharap pada pasanganmu, akan semakin sering kau kecewa kepadanya. Saat kecewa, kau akan berbicara dengan kasar dan itu bisa melukai pasanganmu. Tetap saja, ada masa ketika kau berharap agar pasanganmu bisa mengubah keburukannya yang menyulitkanmu.
Maksudku, jika setiap hari kau kecewa dan selalu menaruh harapan kepada pasanganmu, maka kau akan menjadi orang yang cara bicaranya kasar dan sering kesal terhadap pasanganmu. Orang yang seperti ini justru berharap pasangannya berbicara dengan baik kepadanya. Ketika kau memperlakukan pasanganmu dengan baik ataupun tidak baik, tetapi berharap ia memperlakukanmu dengan baik, itu adalah keegoisan. Hal itu bisa menyakiti pasanganmu. Ingatlah bahwa apa yang kau lakukan akan kembali kepadamu. Kau sering kecewa dan kesal karena selalu berharap. Namun, orang yang selalu menerima kekesalanmu bukan berarti baik. Karena tidak ada orang yang seperti itu. Orang itu mungkin bisa menahannya sebentar. Namun, tidak ada orang yang bisa tahan terus-menerus dilukai hatinya seumur hidup. Pada umumnya, orang ingin hidup bersama orang-orang yang bisa menghormatinya. Daripada kesal terus-menerus kepada pasanganmu, lebih baik kau berpikir kau mau jadi pasangan seperti apa untuk kekasihmu. Jika tidak, kekecewaanmu akan terus berlanjut meski ada orang yang bisa menerima kesalahanmu. Meski pasanganmu bisa menerimanya, kau akan semakin sering mengeluh, berharap lebih dan lebih lagi. Kau juga akan terus kecewa, tutur kata yang mengandung kekecewaan itu akan melukai perasaan pasanganmu. Siapapun pasanganmu, kau tidak akan bisa bahagia. Tentu saja dalam jangka panjang itu juga tidak akan baik untukmu. Jika kau selalu merasa kesal, ada baiknya kau berubah demi dirimu dan orang yang kau cintai, yang ingin bersamamu dalam waktu yang lama. Jika kau menghormati orang lain, maka orang lain pun akan menghormatimu. Memang ada saja orang yang tak balas menghormatimu, tetapi di antara begitu banyak orang yang tak ada di dunia ini, kau tidak perlu cemas bersama dengan orang yang seperti itu. Jadi, orang seperti apa dirimu sekarang dan ingin menjadi orang yang seperti apa kamu nanti? Seseorang menjadi dewasa dengan cinta. Ada beberapa orang yang menjadi dewasa ketika menjalin hubungan cinta, ada juga yang tidak. Perbedaan di antara keduanya adalah orang yang menjadi dewasa akan introspeksi diri saat ia memiliki masalah dalam hubungan cintanya. Tentu saja, introspeksi itu bukan sekedar waktu untuk menenangkan hatinya. Introspeksi juga adalah waktu untuk bisa memahami hatinya dengan menyesali dan berusaha memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya. Aku tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku tidak boleh seperti itu lagi. Manusia pasti akan melakukan kesalahan lagi, tetapi introspeksi bisa membuat seseorang jadi lebih baik dalam mengatasi masalahnya di lain waktu. Karena orang yang melakukan introspeksi diri berpikir bahwa ia harus menjadi orang yang lebih baik untuk mengatasi masalahnya. Introspeksi ia lakukan demi dirinya sendiri, bukan karena ia lebih lemah dari orang lain. Di lain pihak, orang yang tidak menjadi dewasa akan menyalahkan pasangannya ketika muncul masalah di antara mereka. Semua kesalahan dilimpahkan kepada orang lain dan beralasan bahwa perilaku pasangannya yang menyebabkan ini bertindak buruk. Ia selalu berpikir bahwa pasangannya lah yang bermasalah tanpa sedikit pun niat untuk introspeksi. Orang seperti itu akan kesal dan meluapkan amarahnya ketika pasangannya tidak mau disalahkan. Meski waktu berlalu, orang yang seperti itu akan terus mengecewakan pasangannya. Introspeksi diri harus terus dilakukan dalam sebuah hubungan cinta, karena hubungan itu tidak akan kau lalui sendiri, tetapi bersama-sama. Kau mungkin tidak bisa menemukan masalahmu saat sendirian, tetapi kau mungkin menemukannya saat bersama pasanganmu. Saat itulah kau bisa memilih apakah kau akan menyalahkan orang lain atau menyelesaikan masalah yang terjadi itu. Agar kau bisa menjadi orang yang terus berbuat kebaikan, kau perlu memperbaiki dirimu. Jika pasanganmu yang sekarang hanya memikirkan dirinya sendiri, itu tidaklah terlalu penting. Kau bisa putus dengannya jika sudah tak suka. Namun, jika kau ingin terus berhubungan dengan pasanganmu yang sekarang, lebih fokuslah pada masalahmu demi dirimu sendiri. Jika pasanganmu adalah orang yang suka menyalahkanmu, atau jika ia orang yang tak mau memperbaiki dirinya, maka ia bukanlah orang yang baik bagimu dan bagi dirinya sendiri. Untuk bisa tumbuh dewasa, kita harus mementingkan perasaan orang lain dalam tindakan kita. Jika hanya memikirkan perasaanmu sendiri, kau akan melewatkan orang baik. Saat menjalani hubungan cinta,
kita harus lebih sering bersikap baik satu sama lain agar cinta terakhir dengan penyesalan. Kau harus tetap melakukan yang terbaik meskipun kau tahu bahwa hubungan itu takkan berhasil, agar hubungan itu bisa berakhir tanpa penyesalan. Orang yang paling kesepian. Semakin sering seseorang terluka, semakin kesepianlah dirinya. Karena ia jadi terlalu banyak menyembunyikan bagian dari dirinya. Di mata orang lain, ia tidak pernah marah, tidak juga pernah sedih. Ia selalu berpikir positif dan berpura-pura tak peduli meski ia kecewa. Ia tidak bergantung pada orang lain. Ia juga berusaha keras untuk hidup dengan baik dan selalu berusaha membantu jika melihat orang lain dalam kesusahan. Ia mungkin seseorang yang menyembunyikan masalahnya. Ia mungkin menyembunyikan perasaannya karena pernah terluka saat menceritakan masalahnya atau saat bersandar kepada seseorang dan bersikap baik kepada orang lain. Ia tidak menjadi dirinya sendiri karena ia hanya memperlihatkan sisi baiknya saja di hadapan orang lain. Jika seseorang sangat menyukainya hanya ketika ia terlihat baik di mata orang tersebut, itu akan melukainya. Karenanya, saat paling sulit bagi orang seperti itu adalah saat ia tak memiliki orang lain untuk bersandar. Semakin sulit keadaannya, ia akan semakin ingin menyendiri. Meskipun memiliki banyak teman, orang yang kesepian takkan bisa menghilangkan sepi. Kesepian sejati juga tak akan hilang hanya karena seseorang memujinya. Kesepian itu hanya akan lenyap jika seseorang mendengarkan ceritanya dan bersimpati dengannya, memahami kesulitannya, dan memeluknya ketika ia gagal. Ketika seseorang lebih sering membicarakan kelebihannya daripada menunjukkan kekurangannya, kesepian juga bisa menghilang. Semakin sering seseorang terluka, akan semakin sulit bagi orang lain untuk memihak dirinya. Namun, jika kau bertindak seperti di atas, kesepiannya akan lenyap karena ia menganggapmu berpihak kepadanya, pihak yang sama dengannya. Jika suasana hati berubah-ubah, seseorang akan mudah lelah ketika suasana hatinya sering berubah-ubah. Orang itu akan merasa cemas dan mengalami kesulitan karena harus mengikuti emosinya yang naik turun. Perubahan suasana hati yang ekstrim terjadi karena orang itu mempunyai banyak topeng dan hanya ingin menunjukkan hal-hal baik kepada orang lain. Untuk melepas topeng itu, ia harus lebih dahulu menyukai dirinya sendiri. Untuk bisa menyukai dirinya sendiri, ia harus mencoba menemukan sesuatu yang menyenangkan yang mungkin bisa membuatnya bahagia. Ketika berhasil menemukan dan mencobanya, saat itulah ia akan mulai menyukai dirinya, melepaskan topengnya, dan ia akan menunjukkan kepada orang-orang sosoknya yang sebenarnya. Kemudian, perubahan suasana hatinya akan berkurang. Semakin sedikit hal yang disembunyikannya, akan semakin banyak yang ingin ia tunjukkan. Orang yang beradaptasi dengan dirimu. Setelah sekian lama bersama seseorang yang berusaha beradaptasi denganmu, ia mungkin terlihat menyukai dan suka kepadamu. Namun sebenarnya ia mengalah dan tidak melakukan kesukaannya demi beradaptasi denganmu. Jadi, lebih seringlah mengucapkan terima kasih kepadanya untuk apapun dan jadikanlah itu sebagai kebiasaan. Dengan begitu, ia akan merasa lebih berarti dan merasa lebih baik dalam hal mengalah. Jadi kau akan bisa menjaga hubungan baik dengannya untuk waktu yang lebih lama. Kecemasan. Kecemasan itu datang ketika kau merasa terjauhkan dari orang yang kau sukai. Ketika situasi tak kunjung membaik, tak peduli kerasnya usahamu ketika kau mengerjakan sesuatu yang bukan keahlianmu. Semua cinta memiliki akhir. Ketika kau mulai mengabaikan satu sama lain, walau telah berkomitmen untuk saling berbagi segalanya, ketika kau mulai bertanya-tanya, apakah aku bisa terus bersamanya? Saat itulah ia akan menjadi orang yang paling kau benci. Masing-masing darimu akan berpikir bahwa kalian tak lagi cocok. Lantas, cinta pun berakhir ketika kata putus diucapkan. Pasangan suami istri yang telah lama bersama pun pasti pernah bertengkar. Namun, mereka mengandalkan satu sama lain dan membuat banyak kenangan bersama hingga salah satunya pergi meninggalkan dunia ini lebih dahulu.
Kemudian, akhir dari cinta itu pun datang menghampiri. Seperti anak anjing yang sudah lama dipelihara tetapi meninggalkan dunia lebih dulu. Kakek dan nenek yang selalu berusaha berada di sisimu saat masih kecil, tanpa sadar mereka telah meninggalkanmu. Lalu suatu hari, orang tua yang kau cintai, yang paling mengkhawatirkanmu, yang paling mencintaimu, yang tak henti-hentinya mengemelimu saat masih kecil, juga akan pergi meninggalkanmu saat waktunya tiba. Semua cinta yang kau kira akan bertahan selamanya juga akan berakhir. Jadi, jika kau mencintai seseorang, pahami ia sedikit lebih dalam. Kau harus sedikit lebih perhatian pada hal-hal kecil dan sederhana. Sedikit lebih banyak berkorban untuknya, tatap matanya. Dengan sedikit lebih hangat, peluklah ia sedikit lebih sering, dan luangkan lebih banyak waktu untuknya. Lebih seringlah datang ke tempatnya, berbanyak waktu untuk berjalan-jalan bersamanya, dan lebih seringlah berbagi cerita dengannya. Jadi, meskipun cintamu ini akan berakhir, kau bisa membawa kenangan indah yang lebih banyak lagi. Dalam pikiran kita, cinta disertai dengan pengorbanan. Bertemu orang yang membuatmu ingin berkorban, untuknya bukanlah sebuah kerugian. Itu akan menjadi berkah dan hal yang paling membahagiakan bagimu. Jadi, jika kau mencintai seseorang, kau harus siap berkorban untuknya sebesar cintamu kepadanya, agar akhir cintamu memiliki kenangan yang lebih indah dan menyenangkan, dan tidak terlalu menyedihkan nantinya. Perpisahan memang menyedihkan, tetapi penyesalan yang muncul setelah perpisahan akan lebih menyakitkan. Mencintai seseorang dengan sepenuh hati adalah kenangan indah seumur hidup. Alasanmu merasa kesepian, karena kau terlalu lelah untuk selalu memikirkan orang lain dan mempedulikan orang lain, karena kau tidak bisa jujur pada perasaanmu sendiri, karena kau merasa tidak cukup baik dan merasa tidak layak untuk orang lain, karena kau menjaga jarak ketika seseorang mendekatimu, lantaran kau berpikir toh suatu saat orang itu tak akan lagi ingin mendekatimu. Karena kau ingin dicintai banyak orang dan kau berharap agar seseorang bisa memahami perasaanmu tanpa kau perlu berkata apa-apa, saat itulah kau merasa kesepian. Alasan yang membuatmu emosional. Mungkin karena terlalu lama tidak beristirahat membuatmu menjadi lelah dan sensitif. Atau mungkin selama ini tak ada orang yang mendengarkan ceritamu saat kau tidak sensitif. Atau kedua situasi ini secara bersamaan membuatmu seperti itu. Jika kau tidak bahagia sekarang, misalnya kau sedang lapar, kau tahu bahwa dirimu suka hamburger, dan kau adalah orang yang bisa membuat hamburger sendiri. Maka, salada atau roti yang diberi oleh orang lain jadi tak terlalu penting bagimu, karena kau sudah bisa mengatasi rasa lapar tanpa menerima apapun dari siapapun. Jika kau sedang lapar, kau tahu bahwa dirimu menyukai hamburger dan bisa membuatnya sendiri. Maka apapun yang orang lain berikan tidak lebih penting dari hamburger yang kau buat sendiri saat ini. Namun, jika kau orang yang tidak bisa mengatasi rasa laparmu sendiri, sekecil apapun selada atau roti yang dibeli oleh orang lain akan terlihat sangat besar dan menjadi sesuatu yang penting bagimu. Meskipun rasanya tidak enak, kau akan tetap menganggapnya penting, karena hanya itu yang kau miliki. Jadi, demi mendapatkan lebih banyak salada, kau akan bersikap sangat baik kepada orang yang sudah memberimu. Awalnya memang menyenangkan, tetapi semakin sering mendapatkan salada, kau akan merasa cemas. Karena takut mungkin saja kau tidak akan mendapatkan salada lagi. Ketika kau tidak bisa mendapatkan selada lagi meski sudah bersikap baik, orang yang paling kau sukai akan menjadi orang yang paling kau benci. Kau membencinya karena ia mengecewakanmu, kau marah karena ia seolah tak bisa memahami perasaanmu, kau pun merasa hampa dan kesepian. Kau mungkin berpikiran untuk memutuskan hubunganmu dengannya. Namun, jika hal seperti ini terus berulang dalam hidup, kau akan merasa kesulitan untuk menjalin hubungan antar manusia. Pada akhirnya kau akan berpikir, aku adalah orang yang tak bisa menjalin hubungan dengan baik. Kepercayaan dirimu menurun, lalu kau akan membenci dirimu sendiri. Jadi, penting untuk bisa mengatasi rasa laparmu sendiri dalam hidup ini. Tentu saja, yang dimaksud di sini bukan tentang mengatasi perut yang lapar, melainkan rasa puas.
Lalu, bagaimana caranya untuk mengatasi rasa laparmu sendiri? Pertama-tama, kau harus tahu apa yang kau suka, entah itu hamburger atau lainnya. Kau tak akan bisa mengatasi rasa laparmu jika tidak tahu apa yang kau sukai. Seseorang yang selalu memperhatikan pandangan orang lain akan berpikir bahwa dirinya harus sempurna. Seseorang yang tumbuh peka terhadap pandangan orang lain tidak memberi dirinya kesempatan untuk salah atau gagal. Maksudnya, kau harus mencoba berbagai jenis makanan untuk tahu kesukaanmu itu hamburger atau lainnya. Ketika mencoba berbagai jenis makanan, kau juga akan tahu makanan yang tidak kau sukai. Setelah itu, baru kau tahu bahwa kau memang suka hamburger. Ketika kau mencoba-coba dan ternyata itu bukan yang kau sukai, maka itu menjadi pengalaman bagimu untuk salah dan gagal. Jika tidak tahu apa yang kau sukai, cobalah melakukan banyak hal. Berikanlah kesempatan kepada dirimu untuk melakukan kesalahan dan mengalami kegagalan. Itulah cara untuk menemukan yang kau sukai. Jika kau tak memberi dirimu kesempatan, kau akan hidup mengikuti kehendak orang lain. Jika itu terjadi, maka kau tidak akan bisa bahagia. Saat kau memberi dirimu kesempatan itu, kau akan menemukan hal yang kau sukai, entah itu hamburger atau lainnya. Orang yang bisa mengatasi rasa laparnya sendiri akan terbebas dari pandangan orang lain yang kerap menekan dirinya. Tak apa tak sempurna, karena tak ada yang sempurna di dunia ini. Jika kau bisa mengatasi lapar sendiri, kau tidak akan lagi menganggap penting ucapan atau pandangan orang lain terhadapmu. Kau pun tidak akan terlalu terobsesi dengan hubungan antar manusia. Bagaimanapun pandangan mereka atau apapun yang mereka ucapkan kepadamu akan menjadi tidak penting bagimu. Kebahagiaanmu tak tergantung pada pandangan mereka. Ketika kau bisa mengatasi laparmu sendiri, itu berarti dirimu sudah puas dan bahagia. Keberhasilan mengatasi laparmu sendiri berarti mengubah apa yang kau anggap penting dalam hidupmu, seperti hamburger yang memenuhi kepuasanmu. Kau tak perlu mempedulikan pandangan orang lain. Janganlah kau salahkan dirimu sendiri. Jangan tertekan karena pandangan dari orang lain terhadapmu. Jangan mudah terluka karena ucapan singkat seseorang tentangmu. Kau tidak perlu mempedulikan pandangan orang lain kepadamu. Mungkin tak ada pilihan bagimu sekarang ini. Jika kau masih belum bisa mengatasi laparmu sendiri, jangan salahkan dirimu. Dan tetaplah sadar akan pandangan orang lain. Namun, cobalah untuk lebih menerima bahwa kau memang terlalu mempedulikan pandangan orang lain. Oh, ternyata aku adalah orang yang mempedulikan pandangan orang lain. Lalu, mulailah memakai waktumu untuk mengatasi laparmu sendiri. Berikan dirimu kesempatan untuk salah dan gagal, hingga kau bisa menemukan hamburgermu sendiri. Cobalah mencari lewat banyak hal, cari tahu apa yang kau sukai, sesuatu yang seperti hamburger bagimu. Ketika tiba saatnya kau sudah mampu mengatasi laparmu sendiri, dengan sendirinya kau akan terbebas dari tekanan pandangan orang lain. Kau pun tidak akan terlalu terobsesi pada pandanganmu dalam hubungan cinta. Kau tidak akan lagi membiarkan dirimu terus terluka. Kau jadi bisa melakukan semuanya sendiri. Penyesalan di masa lalu dan kekhawatiran masa depan pun akan berkurang. Karena saat ini adalah masa menyenangkan, orang yang tidak menganggap masa sekarang yang menyenangkan atau tidak bisa merasa puas dengan masa sekarangnya akan banyak menyesali masa lalunya. Ia juga akan mengkhawatirkan banyak hal tentang masa depannya. Banyak orang yang sadar akan pandangan orang lain, namun tulisan ini ditunjukkan untuk siapapun yang menderita karena terlalu peduli pada pandangan orang lain. Jangan terlalu menyalahkan dan membenci dirimu sendiri. Mungkin selama ini kau adalah orang yang paling membenci pandangan orang lain. Kau hanya belum tahu cara mengatasinya. Kau pun menderita karena terus saja memikirkan hal yang sama. Aku harap kau bisa mengatasi laparmu sendiri dan puas akan kehidupanmu, agar kau bisa hidup untuk dirimu sendiri. Semoga hati dan pikiranmu bisa lebih tenang agar kau bisa bahagia. Harga diri yang rendah. Orang yang memiliki harga diri rendah memiliki dua ciri. Pertama, ia akan sangat bergantung pada orang lain. Kedua, ia tidak akan membiarkan orang lain mendekat hingga ia jadi sendirian. Untuk yang pertama, ia akan terus saja berusaha memastikan bahwa dirinya berharga bagi orang lain. Ia akan mudah tertekan atau marah saat orang lain kurang peduli atau agak kurang perhatian kepadanya. Atau ketika orang lain tak bisa memahami hatinya dan apa yang ia inginkan.
Untuk yang kedua, ia tidak akan membiarkan siapapun mendekat agar dirinya tak terluka, dan itu menjadikannya kesepian. Ia sengaja mengatur jarak karena mudah terluka. Sebagian besar orang yang terlihat terlalu kuat atau orang yang terlalu bergantung, bisa jadi mereka itu orang dengan harga diri rendah. Orang seperti itu butuh seseorang yang mau mendengarkan ceritanya hingga akhir. Hanya dengan begitu saja ia bisa mendapatkan kekuatan yang besar. Harimu terlalu baik untuk mengingatkan kenangan buruk. Lebih baik segera menghapusnya dan mengingat kenangan yang indah-indah saja. Kau berharga. Ada hari-hari ketika kita merasa diri ini tak berharga. Ada juga saat ketika kita tidak tahu harus berjalan ke arah mana. Kegagalan yang datang bertubi-tubi membuat kita merasa bahwa diri ini tidak berguna. Ada saat kita merasa diri ini adalah sebuah masalah besar, ada kalanya saat segala sesuatu tampak sudah berakhir dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Aku mau mengatakan, pertama, kau sudah berusaha keras, kau sudah banyak menderita, kau sudah berhasil melakukan semuanya dengan baik. Selama ini, kau sudah bertahan melalui hari-hari sulit dengan satu tekad kuat untuk berhasil. Kau pasti sangat lelah setelah melalui banyak kesulitan. Tetapi kau sudah berhasil bertahan sampai sekarang. Kau pasti jauh lebih lelah dari yang kau bayangkan. Meskipun kau ingin mengakhiri semuanya sekarang, siapapun yang telah berhasil ingin pasti berhenti dan mungkin saja itu benar. Namun, jangan memandang dirimu terlalu kecil dan buruk. Selama ini kau sudah berusaha keras, tekadmu untuk berhasil selama ini kuat. Kau bukanlah orang yang tidak sempurna atau buruk. Kau sedang bertumbuh dengan indah seperti pohon penuh dedaunan hijau yang merimbun seiring waktu. Mari kita lalui semuanya dengan baik, kau pasti bisa. Jika banyak belajar, kau akan semakin pandai dalam pelajaran. Jika banyak berolahraga, kau akan semakin pandai dalam olahraga. Jika sering memasak, kau akan semakin pandai memasak. Semakin sering melakukan sesuatu, kemampuanmu dalam hal itu akan semakin baik. Jadi, jangan khawatir agar kekhawatiranmu tidak semakin besar. Jangan khawatir. Arti memberikan cinta. Saat jatuh cinta, kita jadi ingin memberikan banyak hal juga memiliki harapan yang tinggi. Agar pasangan kita memberi cinta dan perhatian yang sama besarnya dengan yang kita berikan. Saat itulah pendekatan sering terjadi. Jika hanya kau seorang yang memberi banyak cinta kepada pasanganmu, atau saat kau memberi banyak perhatian tapi pasanganmu tidak peduli, maka kau akan merasa sedih dan kecewa. Kau hanya ingin cintamu berbalas, tetapi dalam prosesnya, kau mungkin menemukan dirimu yang membenci pasanganmu. Kau bisa merasa frustasi sendiri dan berpikir, apakah aku orang yang tidak bisa mencintai? Cara memberi cinta adalah dengan bersikap baik kepada pasanganmu tanpa mengharapkan balasan. Lakukan itu karena kau menyukainya. Itu saja. Akan tetapi, sikap baik itu tentu tidak sama dengan cinta kepada orang yang tak kau kenal sekalipun. Kau bisa bersikap ramah dan baik. Cinta akan lengkap jika kau tetap berada di sisinya, tetap bersamanya tanpa peduli seperti apa dirinya. Itulah cinta. Meskipun ia tidak langsung menyadarinya, ia akan bisa merasakannya jauh di dalam lubuk hati bahwa ada seseorang yang mencintainya. Pada saat ia sedang merasa buruk atau kurang sempurna, kau menjadi satu-satunya yang tak berubah dan selalu berada di sisinya. Ia melihat bahwa kau terus bersamanya. Saat itulah ia akan merasa benar-benar dicintai, begitupun sebaliknya, ia sangat mencintaimu jika ia tetap bersamamu. Tetap berada di sisimu tanpa peduli seperti apa dirimu, meskipun kalian sering bertengkar dan salah paham, ataupun saat pekerjaanmu sedang tak berjalan dengan lancar. Cinta memang bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi juga harus bisa dirasakan di dalam hati. Seiring berjalannya waktu, kau tetap berada di sisinya tanpa peduli seperti apa dirinya. Jika hanya menginginkan sosoknya sesuai dengan apa yang kita inginkan dan harapkan, itu sama sekali bukan cinta. Cinta itu berarti kau bersedia untuk tetap berada di sisinya tanpa peduli seperti apa dirinya. Jika kau seperti itu kepada seseorang, berarti kau mencintainya.
Jika ia seperti itu kepadamu, berarti ia mencintaimu. Janganlah meremehkan cinta. Cinta sejati tak bisa terpenuhi dengan mengharapkan sesuatu dari satu sama lain. Mengharapkan sesuatu dari satu sama lain bisa menyebabkan kekecewaan. Mencintai dan mencintai adalah bersyukur dan memahami satu sama lain. Kuharap kau menjadi seseorang yang bisa mencintai dan juga dicintai. Semoga hidupmu penuh dengan momen cinta yang indah. Hal memalukan adalah ketika kau berharap seseorang mencintaimu padahal kau tidak mencintai dirimu sendiri. Adalah ketika kau menganggap dirimu bermasalah saat tidak bisa selalu tampak ceria padahal memang tidak ada orang yang bisa selalu ceria. Adalah ketika kau membenci dirimu yang sedih dan tertekan lalu memaksakan diri untuk pura-pura bahagia padahal tidak apa-apa untuk merasa sedih ataupun tertekan. Aku berharap kau tidak terlalu keras kepada dirimu sendiri. Jangan memaksakan diri untuk berpura-pura ceria saat kau sedang tertekan. Tidak apa-apa, kau sedikit merasa tertekan. Hubungan baik. Saling mengkhawatirkan dan mendukung satu sama lain meskipun tidak bisa sering bertemu, itulah hubungan yang baik. Bersikap semakin baik. Ada orang yang menjadi semakin baik ketika kita sering bersikap baik kepadanya. Aku sangat berterima kasih kepada orang yang seperti itu, karena hanya sedikit orang yang seperti itu. Berterima kasihlah dan jangan anggap sikap baiknya menjadi suatu kewajaran agar perasaannya tidak terluka. Semakin baik sikapmu kepadanya, ia akan terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berterima kasih kepadamu untuk waktu yang lama. Kau ingin bersama orang seperti ini selamanya. Ia yang mendengar ceritamu dengan baik, ia yang selalu menepati janji, ia yang berhati-hati saat berbicara denganmu, ia yang memperhatikanmu, ia yang percaya pada ide dan pilihanmu. Harapan. Kurangi harapanmu kepada kekasihmu dan fokuslah pada dirimu sendiri. Jika harapanmu kepadanya sudah berkurang dan hubunganmu masih tetap berlanjut baik, berarti ia orang yang cukup baik untukmu. Jika tak bisa mengurangi harapanmu kepadanya, kau akan sering menyalahkannya. Mengharapkan sesuatu dari orang lain akan membuat hatimu tak tenang. Semakin besar harapanmu kepadanya, akan semakin buruk pula hubunganmu. Membenci seseorang. Kebencianmu yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang kau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Mungkin itu bisa menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci. Saat cinta berakhir, kau bisa memulai cinta yang baru.